Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat abad modern dan pemikirannya. Yang pertama adalah pengertian filsafat modern. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga berasal dari penguasa, tetapi berasal dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan itu adalah rasio, sedangkan aliran empirisme meyakini bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman, baik yang berasal dari batin maupun indrawi. Lalu muncul aliran kritisme yang mencoba memadukan kedua pendapat tersebut yang berbeda. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan filsafat modern. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Dalam bahasa Latin, Renaissance berasal dari dua kata yaitu re dan nasci, yang artinya lahir kembali. Maksudnya melahirkan kembali kebudayaan klasik yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri filsafat Renaissance antara lain menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, individualisme, humanisme, dan lepas dari pengaruh agama dan lain-lain. Tokoh pertama pada zaman Renaissance adalah Descartes yang sering disebut tokoh rasionalisme. Selain itu, tokoh-tokoh yang juga banyak penemuan di bidang ilmu pengetahuan dalam masa ini antara lain yang pertama adalah Nicolaus Copernicus, sering disebut founder astronomi. Yang kedua adalah Galileo Galilei, salah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah Francis Bacon, seorang filosof dan politikus Inggris. Pada masa ini merupakan periode di mana aliran dan pemikiran mulai bermunculan. Yang ketiga adalah aliran dan pemikiran filsafat modern. Yang pertama ada idealisme, yaitu ajaran atau faham yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari roh-roh atau jiwa dan ide-ide yang sejenis dengan itu. Yang kedua adalah materialisme, merupakan paham atau aliran yang beranggapan bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau nature dan dunia fisik adalah satu. Yang ketiga adalah dualisme, yaitu ajaran yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Dan yang keempat adalah empirisme. Pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Yang kelima adalah rasionalisme, yaitu faham yang berdasarkan rasio dan ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Yang keenam adalah fenomenalisme, yaitu aliran atau anggapan yang menganggap bahwa fenomenalisme merupakan sumber pengetahuan dan kebenaran. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah intuisionalisme, adalah aliran yang menganggap bahwa intuisi atau naluri adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Materi selanjutnya adalah filsafat postmodern dan pemikirannya. Yang pertama adalah pengertian postmodern. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang telah dianggap gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Yang kedua adalah sejarah filsafat postmodern. Postmodernisme muncul sejak awal paruh abad 20 Masehi atau sekitar tahun 1960-an sebagai diskursus kebudayaan yang banyak menarik perhatian. Beberapa ciri seni postmodern diantaranya adalah hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, runtuhnya distingsi antara budaya tinggi dan budaya massa atau populer, maraknya gaya elektis dan campur aduk, munculnya kitsch, parodi, pastiche, camp, dan ironi, merosotnya kedudukan pencipta seni, serta adanya asumsi seni sebagai pengulangan perpetual art. Yang ketiga adalah deskripsi umum postmodern.
Postmodern adalah masa di mana suatu hal dapat mudah sekali tergantikan dengan suatu hal yang baru jika hal tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hal yang lain. Semua penilaian hanya terdapat pada rasa. Dalam artian postmodern ini, siapapun dan apapun bisa menjadi seni. Masyarakat postmodern juga dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat konsumen di mana masyarakat kapitalis telah mengalami pergeseran perhatian dari produksi ke konsumsi. Yang keempat adalah tokoh dan pemikiran filsafat postmodern. Yang pertama ada Jean-François Lyotard, yaitu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lain. Yang kedua ada Michel Foucault, seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan kebudayaan dan pengetahuan. Yang ketiga adalah Jacques Derrida, yaitu filsuf yang memiliki pemikiran tentang dekonstruksi. Yang keempat, Jean Baudrillard, pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Yang kelima ada Fredric Jameson, salah satu kritikus literatur berhaluan Marxis paling terkemuka. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme antara lain adalah dekonstruktif, berwatak relativisme, dan pluralisme. Materi selanjutnya adalah filsafat barat kontemporer. Yang pertama, sejarah munculnya filsafat barat kontemporer. Filsafat barat kontemporer ini muncul pada abad ke-20 sebagai kritik dari filsafat modern. Hal ini dapat terungkap dalam istilah dekonstruksi. Yang didekonstruksi oleh filsafat kontemporer ini adalah rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan barat. Filsafat kontemporer muncul diawali sikap ingin mendobrak teori filsafat modern yang menggunakan keuniversalan, kebenaran tunggal dan bebas nilai. Ciri filsafat kontemporer antara lain mengagungkan nilai-nilai kreativitas dan minim narasi, lebih cenderung beragam dalam pemikiran, reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme, filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer berada dalam dua jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Yang kedua adalah perkembangan filsafat barat kontemporer. Dalam perkembangan abad ke-29, manusia masih tetap dianggap sebagai pusat kenyataan, walaupun perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio empiris dan ide-ide manusia, melainkan lebih-lebih kepada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan atau kehendak sebagai motor tindakan manusia. Perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu dalam filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Banyak pemikir abad 20 menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia sebagai pusat kenyataan, dan yang menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sekaligus sebagai subjek kenyataan, kemudian lebih disebut sebagai abad logosentris. Yang ketiga adalah pemikiran dan aliran filsafat barat kontemporer. Beberapa pendapat ahli terkait aliran-aliran filsafat barat kontemporer. Yang pertama adalah Jürgen Habermas, berpendapat bahwa setiap intelektual di seluruh dunia mempunyai tugas untuk membangkitkan kemampuan rasionalitas yang kritis, terciptanya radikalis demokrasi dan kesadaran kosmopolit yang otentik, sekaligus menolak semua efek negatif dari ketidakadilan kapitalis, globalisasi, dan pasar bebas. Kemudian yang kedua adalah Jacques Derrida, berpendapat bahwa pemikiran beberapa filsuf modern dan kontemporer yang bertemakan dekonstruktur, ia menyatakan bahwa sesuatu adalah teks. Selanjutnya adalah aliran-aliran filsafat barat kontemporer yang muncul dan berpengaruh pada abad 20 adalah sebagai berikut, antara lain yang pertama adalah eksistensialisme, pragmatisme, postmodernisme, strukturalisme, fenomenologi, neotomisme, vitalisme, dan analistis. Selanjutnya adalah filsafat Islam dan pemikirannya.
Yang pertama adalah sejarah munculnya filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenistis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat atau Yunani. Penerjemah literatur-literatur keilmuan dari Yunani dan kebudayaan lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran terjadi dalam masa Bani Abbasiyah, yaitu 720 hingga 1250-an Masehi. Dapat dikatakan memberi pengaruh besar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan Islam. Dunia pemikiran Islam kemudian semakin terfokus pada pendamaian antara filsafat dan agama ataupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kondisi tersebut memunculkan semakin banyaknya cabang-cabang keilmuan dalam Islam, yang tidak hanya bersifat teosentris, dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasannya tanpa menegaskan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang kedua adalah filsafat Islam klasik di dunia timur. Di antara para filosof Islam yang lahir di wilayah timur adalah Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Yang ketiga adalah filsafat klasik di dunia barat. Di antara para filosof Islam yang lahir di barat adalah Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Beberapa persamaan yang bisa kita temui antara falsafah Islam yang ada di timur dan barat antara lain, di kedua belahan tersebut sama-sama menempuh jalan falsafah dengan tetap berdasarkan pada sendi-sendi metafisis. Yang kedua hanya sebuah lanjutan dari yang pertama, bahwa mereka yang di timur dan barat secara global membahas ketuhanan. Yang ketiga, pendidikan di timur menekankan pada bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam bentuk kesempurnaan hidup. Beberapa perbedaan Islam di belahan timur dan barat antara lain, falsafah di timur coraknya lebih kepada nuansa keagamaan, sedangkan di barat falsafah hadir melalui jalan sains. Yang kedua, falsafah Islam di timur lebih banyak membahas hal yang berkenaan dengan etika. Di barat banyak membahas mengenai sains, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, filsafat Islam di barat sepakat bahwa kehadiran alam ini adalah sebuah konsekuensi logis dengan adanya Tuhan. Di timur lebih mendekatkan teori penciptaan dengan emanasi para filosofnya. Yang keempat adalah perkembangan filsafat Islam di abad modern. Filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 Masehi hingga 1914, ketika muncul kebangkitan atau Renaissance Islam. Dari abad ke-9 sampai abad ke-12, filsafat berkembang dengan suburnya dalam khasanah ilmu pengetahuan dan masyarakat Islam. Masa ini adalah masa perkembangan filsafat yang tiada taranya dalam dunia Islam. Dunia Islam telah melahirkan ahli-ahli filsafat Islam yang banyak jumlahnya. Filsafat mengalami perkembangan yang pesat di dunia Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah. Namun pada abad ke-12 terhenti karena mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Sejak itulah perkembangan filsafat di dunia Islam menjadi tertinggal. Sementara dunia barat yang pada mulanya mempelajari filsafat dari orang Islam mengalami kemajuan yang amat pesat hingga sampai saat ini. Filsafat Jawa dan pemikirannya, mistisme dan mitologis. Mistisme masyarakat Jawa. Mistik bagi masyarakat Jawa dianggap sebagai sikap hidup, pola pikir, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak literatur mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat Jawa saat itu bertumpu pada penyembahan terhadap roh-roh leluhur atau animisme dan kekuatan magis dari benda-benda atau dinamisme.
Dasar pemikiran ajaran animisme dan dinamisme yaitu adanya kepercayaan tentang kekuatan atau energi yang mendiami benda-benda keramat dan adanya roh-roh halus yang menempati alam sekeliling mereka. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa manusia atau orang-orang tertentu mampu mengadakan kontak langsung dengan alam arwah atau dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat Jawa kemudian dipengaruhi budaya agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh Hindia. Hal ini tentunya semakin menyuburkan khasanah mistik masyarakat Jawa. Mitologis masyarakat Jawa. Mitos adalah salah satu unsur budaya yang universal. Ada sangat beragam isi cerita mitos. Salah satunya ialah mitos keberaksaraan. Topik mitos ini bercerita tentang asal-usul lahirnya aksara atau budaya literasi dalam sebuah masyarakat. Yang kedua adalah spiritualisme. Spiritualisme dalam tradisi Jawa cenderung ingin memahami dan menghayati nilai ketuhanan dalam bentuk penghayatan personal tanpa terbatasi dalam sekat-sekat etik dan moralitas agama dunia. Spiritualisme ini menjadi spirit memahami nilai-nilai keilahian. Konsep tersebut mendudukan spiritualisme sebagai penghayatan ketuhanan yang berada di luar kategori institusi agama dunia. Spiritualisme juga mempunyai kekhasan yang memberikan warna di dunia Jawa yang tidak lepas dari nuansa mistisme dan klinik. Konsep spiritualisme dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah olah rasa dan sikap batin untuk percaya pada hal-hal mistis dan bisa berkomunikasi dunia di luar manusia. Olah rasa bermakna suatu jalan yang harus ditempuh oleh orang Jawa yang bertujuan untuk mencapai puncak kejayaan rohani kepada Tuhan. Rasa adalah keadaan yang puas, tenang, tentram batin dan ketiadaan ketegangan keadaan mengenai penghayatan akan adanya kebahagiaan hidup. Yang ketiga adalah perkembangan filsafat Jawa. Filsafat Jawa adalah ilmu yang mempelajari tentang filsafat yang bertumpu pada pemikiran yang berakar pada budaya Jawa. Filsafat Jawa seperti halnya filsafat lainnya, pada dasarnya bersifat universal. Filsafat Jawa mempunyai tujuan untuk mencapai kesempurnaan, sementara filsafat Barat tujuannya adalah kebijaksanaan. Tokoh-tokoh filsafat Jawa dan karyanya. Ada Kanwa, karyanya Arjuna Wiwaha. Yang kedua Tantular, karyanya Sutasoma dan Arjuna Wiwaha. Yasadipura I, karyanya Dewaroci, Bratayuda, Ramayana, Mintaraga. Ada Pakubuwana IV, karyanya Wulangreh atau Etich. Yang kelima Ranggawarsita, karyanya Serat Wirid Hidayat Jati, Paramayoga, Pustaka Raja Purwa, Kalatida, Saloka Paribasa. Yang keenam adalah Mangkunegara IV, karyanya Wedatama dan Tripama. Materi selanjutnya adalah dasar filsafat logika. Yang pertama, definisi logika dan macam-macamnya. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Logika secara singkat merupakan pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Macam-macam logika. Logika alamiah merupakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah merupakan jenis logika yang memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Yang kedua, pengertian terma dan jenis-jenisnya. Terma adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proporsi logika. Jenis-jenis terma. Yang pertama, terma bersahaja dan komposit. Dikatakan terma bersahaja apabila terma terdiri dari hanya satu kata, dan dikatakan terma komposit bila terma itu terdiri dari lebih dari satu kata. Yang kedua, terma singular, general, dan kolektif. Terma singular yaitu terma yang menunjukkan satu objek saja, sedangkan terma general
adalah terma yang dapat digunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama. Yang ketiga, terma positif, negatif, dan privatif. Suatu terma dikatakan positif bila terma itu menentukan benda atau atribut yang ada. Dikatakan negatif bila terma itu menyatakan benda yang tidak ada, dan dikatakan privatif bila benda itu tidak ada pada waktu sekarang tetapi mungkin ada di waktu lain hari. Yang keempat, terma konkret dan abstrak. Terma konkret adalah nama benda, sedangkan terma abstrak adalah nama kualitas atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dari hubungannya suatu benda. Yang kelima, terma relatif dan absolut. Terma relatif adalah terma yang tidak pernah dapat dipahami dengan sendirinya dan selalu harus ada hubungannya dengan benda atau kualitas yang lain. Terma absolut adalah nama suatu benda atau atribut yang dapat dipahami dengan sendirinya. Terma sinonim dan equivok. Terma sinonim yaitu terma yang mengacu pada berbagai benda dengan satu sebutan. Terma equivok adalah terma yang mempunyai makna lebih dari satu dan umumnya mempunyai dua makna. Yang ketiga adalah logika, predikat, dan jenis-jenisnya. Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Logika predikat juga disebut dengan kalkulus predikat atau first order predikat logis. Pengertian, macam, dan syarat definisi. Pengertian definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase, sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata. Syarat-syarat definisi merumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat semua unsur pokok, yaitu unsur-unsur yang perlu dan cukup untuk mengetahui apa sebenarnya barang itu, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari semua barang yang lain. Setiap definisi harus mempunyai dua bagian, yaitu sesuatu yang akan didefinisikan dan penjelasan yang menjelaskan sesuatu tersebut. Macam-macam definisi, definisi nominal dan definisi real. Materi selanjutnya adalah konsep hermeneutika sebagai metodologi interpretasi teks Al-Quran. Memahami hermeneutika sebagai dialektika interpretasi teks. Teori hermeneutika dibangun dan diadopsi oleh pemikiran kontemporer saat ini karena dianggap sebagai pencari teks secara universal. Para pakar memiliki 3 gradasi prinsip hermeneutika sebagai penafsiran. Pertama yaitu matan atau teks, yang kedua perantara, dan ketiga perpindahan dari pembicara ke pendengar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hermeneutika adalah sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi mengetahui atau mengerti melalui media bahasa dan sebuah kemampuan untuk memahami pikiran penulis melebihi pemahaman terhadap diri sendiri. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, hermeneutika memiliki fungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud kandungan Al-Quran yang berwawasan sebagai teks, sehingga memunculkan metodologi pengetahuan epistemologi dalam menafsirkan teks Al-Quran. Konsep-konsep dasar hermeneutika. Yang pertama sebagai teori penafsir kitab suci, kedua metode filologi, ketiga ilmu pemahaman linguistik, keempat sebagai pondasi ilmu kemanusiaan, dan yang kelima adalah fenomena dari sin pemahaman eksistensial. Jika dikaitkan dengan kajian terhadap teks, hermeneutika adalah menafsirkan sebuah teks klasik atau teks asing agar sesuai dengan teks yang hidup pada zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda. Yang ketiga adalah metode pendekatan hermeneutika dalam memahami teks. Gagasan dalam pendekatan kajian terhadap Al-Quran yang ciri-ciri khas sebagai dialektika untuk membaca dan memahami teks yaitu dengan melihat aspek historis turunnya ayat Al-Quran dan mencari nilai-nilai Qur'ani yang bisa direspon pada masyarakat saat ini. Hal penting yang harus diperhatikan penafsir untuk mendekati teks Al-Quran yang pertama adalah memperhatikan konteks mikro dan makro pada saat Al-Quran diwahyukan. Yang kedua adalah menafsirkan teks-teks ayat Al-Quran bukan hanya menyimpulkan secara teks, melainkan di era kontemporer saat ini, penafsir agar mampu berusaha menerapkan nilai dan prinsip umum tersebut pada konteks pembaca Al-Quran kontemporer. Dengan demikian, konsep hermeneutika dapat dipilih dalam 3 kategori, yaitu sebagai filsafat dan kritik. Pertama, hermeneutika teoritis. Yang kedua adalah sebagai bentuk yang menitikberatkan kajiannya pada aspek
yakni bagaimana memahami dengan benar. Dimensi Al-Quran dapat dikatakan bersifat monodualis, artinya teks Al-Quran memiliki dimensi sakral profan, absolut, relatif, berbatas, terbuka, historis, metahistoris, dan transenden imanen. Yang keempat adalah aplikasi hermeneutika sebagai interpretasi teks. Secara kontekstual, ada beberapa konsep adil jika ditinjau dari hermeneutika. Pertama, prinsip tidak melampaui batas, baik dalam bersikap, bertutur kata, berbuat termasuk beribadah. Kedua, prinsip tidak melakukan hal-hal yang sia-sia bagi baik perkataan maupun perbuatan. Ketiga, prinsip selalu berada dalam al-sirat al-mustaqim. Artinya, umatan wasatan dituntut untuk selalu berada dalam petunjuk jalan lurus dan benar, dengan selalu mentaati syariatnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima adalah penelusuran hermeneutika sebagai interpretasi teks. Secara singkat, hermeneutika adalah cara kerja yang harus ditempuh oleh siapapun yang hendak memahami sebuah teks, baik yang terlihat nyata dari teksnya maupun yang kabur, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi dan kepercayaan. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan sosiologis masyarakat yang umumnya menerima teks-teks tetapi belum memahami makna yang terkandung, maka hadirnya hermeneutika sebagai metode interpretasi bisa menjadi tawaran dalam memahami dan menganalisis teks sebagaimana dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam hermeneutika. Kesimpulan, hadirnya hermeneutika sebagai interpretasi dalam memahami dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks. Pertama, konsep yang ditawarkan hermeneutika dalam mengkaji dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks adalah dengan menguasai tata bahasa dan mencoba masuk dalam dunia pengarang, yakni memahami pemikiran pengarang. Yang kedua adalah teks harus dipahami dengan model lingkar hermeneutika antara the word of the text, the word of the author, and the word of the reader secara integral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.